Iya, tapi lo zaman siapa tadi? Taufik Hidayat? Kan karena udah ngerti kan. Ih, gitu. tua banget sih. Ih, lebih tua lu lah. Enggak lah, gue zaman Alan Budi Kusuma. Nah itu dia maksud gue, lebih tua Cin. Nah di tahun ini ada kompetisi badminton yang menjadi trending topik di Indonesia yaitu BWF World Tour. Gitu, jadi turnamen ini didirikan langsung oleh Badminton World Federation selama 1 tahun. Kalau setiap atlet badminton yang juara di suatu turnamen ini bakal dapetin poin yang nanti bisa meningkatkan sistem ranking mereka. Nah, sistem perolehan poin ini tujuannya juga untuk menambah pundi-pundi yang bisa melesatkan ranking mereka di dunia. Nah, Indonesia Open ini merupakan turnamen BWF Super 1000 atau Super 1000 dan juara dari kompetisi ini selain dapetin hadiah materi, uang atau segala macam, juga memperoleh poin tertinggi dibanding kompetisi yang lainnya. Hai Indonesia, selamat pagi, guten morgen. Hai Besti, ketemu lagi barengan sama kita di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Kayak biasa ada Seditan Sudiro dan rekan saya yang semangat banget hari ini. Iya karena aku seneng pakai baju kesukaan aku warnanya. Nuke Aswita. Iya, Nuke hijau Asita. Sama loh kita. Oh iya, kok kamu tumben sih kita hari Hijau-hijauan. ini samaan sih? Ih keren deh, jaketnya boleh buat aku nggak? Enggak, baru dapet. Dapet juga. Aku tahu sih, makanya aku sengaja minta gitu, kali Jadi kan boleh dikasih. Ini apa kan? Kenapa kamu pilih apaan? warna hijau? Oh enggak, karena yang bagus hijau. Sebenarnya ada beberapa warna. Tuh Cuman kan saya hijau tuh tertarik. memang bagus. Oh, warna favorit lo ya? Iya. Enggak, maksudnya bukan itu. Anyway, hari ini kita bersporty ria. Buat gue. Enggak, apaan sih? Buat gue. Enggak, Kan stop-stopnya udah apaan dapet sih? sepatu. Enggak, Dasar gampang. botak Anyway, emang. Oke. stop membicarakan tentang jaket saya yang bagus ini. Oke. Hari ini kita belagu bergaya. banget ya dia. Hari ini kita bergaya sporty karena emang ya selain kita emang banyak gaya gitu kan. Iya, kita harus banyak gaya guys. Karena kalau kita nggak banyak gaya, kita cuma bisa begini dong nih. Gitu. Diam Sebenarnya kan gitu. pertama kita emang banyak gaya gitu kan. Kedua kita lagi mau ngomongin olahraga favorit Nusantara. Iya favorit ini sih kategorinya. Ya karena Favorit. gimana ya, salah satu cabang olahraga di Indonesia yang masih bisa dibilang bisa kita banggakan karena sering menyumbang medali emas, prestasinya banyak. Gitu. Yes, bukan sepak bola, tapi badminton. Iya. Untung nggak salah pukul pala Jangan, gue ya. jangan. Kayak Badminton. kok dong. Yap, bener banget. Badminton tuh. Ini sekali kalau- kita mau bahas badminton. Yes, kalau kita ngebahas badminton, lo inget lo dulu tergila-gila sama badminton banget. Kira-kira umur berapa? Ih, zamannya Taufik Hidayat lah. Enggak, main juga nggak lo? Iya, masih kecil. Sekolah kan dulu SD suka olahraga kan. Heeh. Nah itu seminggu sekali tuh pasti ada kayak Olahraga kegiatan atau keluar, ekskul, iya di luar sekolah gitu kan. Kalau nggak renang badminton. Iya, emang pilihannya cuma itu sebenarnya, atau main bola atau main basket. Ya kalau laki-laki kan gitu. Ah. Cuman keseringan tuh kalau nggak renang badminton. Secara renang gue bisain cuman gaya batu. Oh, iya, membatu ya. Gaya batu, dia main di pinggir kolam, udah gue nggak berani kemana-mana gitu. Ya udah pilihan yang paling tepatnya badminton, dan karena dulu bokap gue juga hobi banget, jadi di rumah punya banyak raket gitu dulu. Iya, tapi lo di zaman siapa tadi? Taufik Hidayat? Kan karena udah ngerti kan. Ih, gitu. tua banget sih. Ih, lebih tua lu lah. Enggak lah, gue zaman Alan Budi Kusuma. Nah itu dia maksud gue, lebih tua Cin. Tapi Kelihatan bener kan? Alan tuh sakti banget zaman dulu, tinggi. Alan, Dia tuh lebih tinggi Susi. dari Taufik. Susi Susanti itu zamannya legend banget deh. Tapi gue nggak, maksudnya ngalamin, cuman belum paham zaman-zamannya. Ya itu awal-awal gue ngerti sih. Susi Susanti tuh gue belum paham. Ya kalau kita dynamic duo, mereka duet maut. Jago Iya. banget itu. Kalau kita mautnya Jago apa ya? banget. Dynamic aja udah. Mau cari Dinamis. mereka itu. Duet dinamis kan, dynamic duo gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Itu dia kita ya, beda sama pemain bulu tangkis yang jago-jago. Nah, kalau ngomongin badminton di Indonesia ya, saat ini memang lagi disukai banget oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya bukan saat ini aja sih, tapi mulai dari Dari dulu adanya badminton tuh banyak yang udah mulai suka. Mulai dari anak kecil sampai dewasa, badminton ini bisa menjadi salah satu olahraga yang sering dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, di tahun ini ada kompetisi badminton yang menjadi trending topik di Indonesia yaitu BWF World Tour. Gitu. Jadi turnamen ini didirikan langsung oleh Badminton World Federation selama 1 tahun. Yap, bener banget. Sempet ada juga yang trending namanya bukan badminton, tepok bulu.
Zaman Ada kapan nggak ya? kemarin Tepok Bulu yang main oh gitu ya? beneran Iya, iya, si iya, iya, itu artis-artis itulah bikin yang main Oh Raisa, iya, Anya Geraldine. iya, Anya Geraldine Ada sama juga iya Erika Karp gitu ya. Yang sama Raisa. Erika, oh ada ya? Iya. Oke. Gue cuma tahu mereka Ada. berdua. Dia taunya hanya Geraldine doang sih, gitu Oke, kan. gue juga tahu BWF, ngomong-ngomong BWF juga gue tahu, gitu kan. Ini BWF merupakan singkatan dari Badminton World Federation atau Federasi Bulu Tangkis Dunia, dan organisasi tersebut ini memiliki situs resmi bernama BWF Badminton atau BWF. Dan BWF adalah induk organisasi bulu tangkis tingkat dunia, dan mereka ini resmi berdiri di London, Inggris pada tanggal 5 Juli tahun 1934. Ada sekitar 9 asosiasi bulu tangkis nasional yang tercatat sebagai pendiri BWF ini. Sebelum namanya BWF tersebut, organisasinya disebut IBF, International Badminton Federation singkatannya, atau Federasi Bulu Tangkis Internasional. Ya, ini kalau kita berbicara, BWF ini menggelar kejuaraan badminton dunia pertama kali pada tahun 1977 ya. Selain itu, BWF mengatur sejumlah turnamen bulu tangkis tingkat regional, tingkat nasional, dan zona di beberapa negara. Kejuaraan paling terkenal itu adalah All England ya. Nah, turnamen internasional badminton lainnya yang bergengsi dan menjadi ajang populer di dunia adalah Piala Thomas dan juga Uber Cup. Eksistensi BWF sebagai badan pengatur olahraga bulu tangkis dunia saat ini memang sudah diakui oleh Komite Olimpiade Internasional ya, dan Komite Paralimpik Internasional gitu. Yap, dan bulu tangkis di Indonesia ini kan kalau kita ngebahas pentas Olimpiade sendiri ya, pertandingan badminton ini muncul pertama kali sebagai olahraga percobaan. Itu di Olimpiade ke-20 di tahun 1972 di Munchen, Jerman Barat. Nah, kemudian bulu tangkis ini akhirnya masuk resmi jadi dalam kategori olahraga eksibisi baru di Olimpiade Seoul, Korea di tahun 1988. Nah, akhirnya di Olimpiade Barcelona 1992. Ini yang gue bilang Alan Budi Kusuma jago banget. Tuh kan tua kan. Gue masih 6 tahun ini, masih kecil. Ketahuan deh. Sorry ya. Gue baru ngomong ketahuan umurnya. Jadi ketahuan ya. Iya, dia buka sendiri. Ini legend banget waktu Iya, itu iya. diomongin loh di sekolah di tangga-tangga. Jadi bulu tangkis ini tahun 1992 menjadi olahraga yang dipertandingkan dengan medali penuh waktu itu. Dan saat itu Indonesia menjadi juara umum dengan meraih 2 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Kemudian di Olimpiade 1992 tersebut, medali bulu tangkis diperebutkan tuh di nomor tunggal putra dan tunggal putri, serta ganda putra dan ganda putri. Sementara itu untuk nomor ganda campuran, ini baru dipertandingkan pada Olimpiade 1996 di Atlanta, Amerika Serikat. Yang kalau nggak salah itu waktu itu udah ada Haryanto Arbi, udah ada Miaudina. Iya. Tahu Aku dong lo. Tapi belum paham. Tapi lo tahu kan mereka? Gue udah lahir cuma belum paham. Jangan pura-pura aja Tapi gitu. beneran. Lupa sih kalau lihat mukanya mungkin. Miaudina inget dong, rambut Iya. pendek. Iya, oh iya. Lincah. Kalau Iya. Haryanto Arbi tuh yang kalau smash kenceng banget. Tak gitu sampai bunyi ya. Kenceng banget kalau dia. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang prioritas strategi BWF di tahun 2020 sampai 2024. Ini ada 5 konfederasi yang menginduk di bawah BWF, dan kelimanya ini adalah Konfederasi Badminton Afrika, Asia, Eropa, Oseania, dan Pan Amerika. Untuk periode 2020-2024 nanti, BWF telah menyusun rencana strategi pengembangan olahraga bulu tangkis di dunia dengan berfokus pada 5 klaster program prioritas. Kelimanya adalah hiburan, partisipasi, atlet, kemitraan, dan peningkatan kapasitas pastinya. Yap, dan ini masih menurut BWF, jadi prioritas strategi dari BWF tersebut dari tahun 2020 hingga 2024. Tadi kan disebutin sama Nuka ya, yang pertama adalah hiburan atau entertainment. Jadi rencana mereka ini pengen membangkitkan, melibatkan, dan juga meningkatkan basis penggemar bulu tangkis global melalui pertunjukan inspirasional di acara kelas dunia. Dan yang kedua kan partisipasi ya. Rencananya mereka ingin meningkatkan partisipasi dalam bulu tangkis dengan fokus kepada youth atau pemuda dan pemudi, dan membuat hubungan antara konteks rekreasi dan juga jalur kompetisi dengan memfasilitasi partisipasi seumur hidup.
Ya, terus juga ada atlet nih. Atlet nih menyediakan lingkungan terbaik biasanya ya untuk pelatihan dan kompetisi dan menampilkan bakat luar biasa dari atlet berprestasi, terus memberikan kesempatan juga untuk belajar dan berkembang di luar bidang permainan juga. Yap, dan selanjutnya adalah kemitraan atau partnership. Jadi idenya adalah untuk mengembangkan hubungan internasional yang efektif dan membina kemitraan strategis untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas. Ini untuk memperkuat dan mengaktifkan kapasitas organisasi BWF, konfederasi kontinental, dan asosiasi anggota untuk mendukung implementasi strategis gitu ya. Nah, itu tadi serba-serbi tentang BWF Ya. mungkin yang belum kita tahu gitu kan. Itu rencananya banyak sih ke depannya karena kan ini juga menyambut, ini kan kemarin pandemi sempat nggak ada perlombaan, nggak ada kompetisi. Iya, 2 tahun hampir 3 tahun. Iya, ya. makanya kan entertainment di paling atas. Betul. Tapi emang kalau lu sadarin ya, aturan bulu tangkis itu juga udah berubah loh. Banyak perubahan dibanding yang dulu-dulu gitu ya. Kalau sekarang tuh dibikin lebih cepet, set gitu Iya, loh. iya, iya, Kalau dulu kan harus service over dulu, service Iya, over, over, bola ke iya. kita gitu, koknya ke kita. Kalau sekarang tuh nggak ada service over. Dihapus ya. Asal aja, Udah yang ya. penting kita masuk, untuk supaya pertandingan itu lebih dinamis, lebih seru ditonton Iya juga. sih, dan mungkin juga lebih menghemat dinamis soal waktu juga iya gitu. Iya ya, efek slot iklan pada TV. Iya, betul. Atau juga bisa juga dinamis demi kestaminaan si Iya. atletnya. Bisa juga, Gitu. karena emang kalau zaman dulu dibutuhkan stamina yang tinggi banget, mungkin kalau Iya, sekarang parah kan. Permainan itu bisa panjang banget bener, loh. jadi dibutuhkan stamina yang tinggi gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang mungkin kita lihat aja tuh Marcus sama Kevin kan kalau main cepet banget karena staminanya nggak perlu panjang dengan Kalau dulu tuh jadi aturan takutnya sekarang. kayak atlet itu terkuras di awal-awal. Jadi Iya. pas di akhir kadang-kadang performanya udah mulai menurun nih staminanya karena mungkin udah kecapean gitu kan. Yap, bener banget. Oke, Dan kita masih akan berbicara lain ya, Ditan ya. masih ngebahas mengenai badminton, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi masih sama Nuka dan juga Ditan di sini dan kita masih bahas soal serba-serbi badminton ya. Yap. Baik di Indonesia mungkin nanti atau di mancanegara kita kasih beritanya buat kalian. Kalau tadi di segmen 1 kita udah bahas tentang BWF ya. Tentang kayak federasi yang menaungi lah ya bulu Betul, tangkis dari Inggris. gitu, dari Inggris khususnya di negara-negara Asia, Afrika, Amerika bahkan juga dinaungi juga ya dari BWF gitu. Bener banget. Dan sekarang kita mau ngebahas mengenai atletnya sendiri. Sebenarnya lo tau gak sih, Nuka, kalau setiap atlet badminton yang juara di suatu turnamen ini bakal dapetin poin yang nanti bisa meningkatkan sistem ranking. Sistem ranking mereka. Nah, sistem perolehan poin ini tujuannya juga untuk menambah pundi-pundi yang bisa melesatkan ranking mereka di dunia. Nah, Indonesia Open ini merupakan turnamen BWF Super 1000 atau Super 1000 dan juara dari kompetisi ini selain dapetin hadiah materi, uang atau segala macam, juga memperoleh poin tertinggi dibanding kompetisi yang lainnya. Nah, perolehan poin atlet badminton nanti akan diakumulasi dengan perolehan poin sebelumnya. Kalau udah sering juara atau masuk final, maka poin yang terkumpul akan lebih banyak. Tapi gue kan penggemar Marcus sama Kevin ya. Mereka tuh lagi kecapean. Kemarin masuk final mulu tapi kalah terus. Secara poin tinggi, cuman nggak menang, nggak juara. Iya. Gitu. Ya mungkin ada faktor apa kita belum tahu kali ya. Oh nggak, siapa ya, Marcusnya operasi. Jadi selama ini dia sakit kakinya. Oh, dipaksa. Dipaksain sama dia selama setahun lah gitu. Aduh, Jadi ngeri banget. sebenarnya pas tahu masalahnya itu wajar sih. Ya wajar Gitu. karena kan kita kaki lagi Operasi, tumpuan ya. istrinya dia kan dokter. Iya makanya. Ya udah kita doakan semoga cepat membaik stamina-nya ya. Yes. Oke, nah ternyata di setiap turnamen resmi Badminton World Federation atau BWF ini memiliki sistem ranking poin yang berbeda-beda dan untuk saat ini BWF memiliki 3 grade turnamen badminton yang masing-masing di dalamnya terbagi dalam beberapa level. Nah, yuk sekarang kita lihat ranking poin BWF yang berhak didapatkan oleh para atlet badminton saat mengikuti turnamen. Ini sudah kita rangkum ya. Yang pertama itu ada apa, Ditan? Ini salah satu poin dari kompetisi pada grade 3, yaitu namanya adalah di acara International Challenge namanya. Ini bisa dapetin kalau misalnya masuk di 64 besar, klasemennya ini dapat 360 poin. Kalau di klasemen 32 besar ini dapat 920 poin.
16 besar mendapat 1.520 poin, dan kalau 8 besar mendapat 2.200 poin, semifinalis 2.800 poin, runner up 3.400 poin, dan pemenang atau winner mendapatkan 4.000 poin. Banyak. Ya, dan di grade 2 ada kompetisi BWF Tour World Tour Finals level 1. Ini ada posisi 4 grup dengan total 4.800 poin. Sedangkan di posisi 3 grup itu ada total 6.600 poin. Dan untuk runner up grup ada total 8.400 poin dan finalis ada 10.200 poin, dan untuk winner di total 12.000 poin gitu. Yap, dan kita naik sekarang di grade 1. Grade 1 ada kompetisi namanya BWF Tournaments, BWF World Championships. Ini kalau masuk di klasemen 64 besar mendapatkan 1.300 poin, masuk di 32 besar mendapatkan 3.200 poin, 16 besar mendapat 5.200 poin, 8 besar mendapat 7.200 poin, dan di semifinalis mendapatkan 9.200 poin, dan runner up mendapat 11.000 poin. Pemenang dapat 13.000 poin. Yes, itu dia tadi perolehan poin yang didapatkan oleh masing-masing atlet kalau berhasil menang dalam suatu kompetisi. Dan ini pastinya bisa didapatkan dengan penuh perjuangan pastinya ya. Untuk dapetin poin-poin tersebut nggak mudah. Ini pasti melewati, kalau mainnya di Indonesia pasti tek, dung. Pasti melewati banyak tekdung-tekdung ini. Asli. Tekdung apa tuh ya tadi? Oh bukan, ngetek. Oh iya. Bukan yang istilah, tolong. Harus begitu ya. Oke, setelah tadi kita sudah membahas poin-poin yang diperoleh atlet kalau menang dalam sebuah kompetisi, sekarang kita bahas yuk format kejuaraan badminton dunia yang masuk struktur turnamen BWF. Ini ada terdapat 5 format yang menjadi struktur kejuaraan BWF. Yang pertama itu ada BWF Major Event. Nah, format ini masuk ke dalam turnamen grade 1. BWF Major Event biasanya didominasi oleh turnamen beregu yang terbilang sangat bergengsi, yaitu seperti ada Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup, dan Suhan Dinata Cup untuk level junior. Selain turnamen beregu, ada juga kejuaraan tunggal di Major Event, mulai dari Olimpiade, World Championship, Ice Level Cup untuk level junior, dan juga ada World Senior Championship. Dan semua turnamen ini berlabel no prize money, yaitu hanya memperebutkan gelar dan trofi. Namun turnamen Major Event ini mampu menjadikan sang juara diakui dan disegani oleh dunia olahraga bulu tangkis. Oh iya dong, pastinya. Walaupun nggak dapat cuan. Nggak dapat cuan, dapat dari sponsor tapi kan Iya kalau menang. pasti, ada dong. Yap, dan yang kedua ini ada yang namanya HSBC, Bang HSBC. HSBC BWF World Tour. Ini tour ini masuk ke kategori turnamen grade 2 ya, grade 2 di 5 level teratas. Di level 1 ini ada World Tour Final, level 2 World Tour Super 1000, level 3 yang tadi itu World Tour Super 750, 750, dan level 4 World Tour Super 500, dan level 5 ada World Tour Super 300. Kelima level grade 2 BWF World Tour ini udah mulai ada ini nih hadiah uangnya, money prize yang terbilang besar. Dan tentunya juga gelar prestisius dan medali yang gak kalah membanggakan ya millennials. Ini para juara masing-masing bakal bawa pulang itu. Jadi udah mulai ada hadiah uangnya. Yang ketiga ada BWF Tour ya. Masih dalam kejuaraan bulu tangkis grade 2, di struktur turnamen BWF juga masuk turnamen dari level 6. Ada BWF Tour Super 100 yang lengkap dengan gelar juara, medali, dan money prize pastinya ya. Dan biasanya turnamen Super 100 ini lebih banyak diikuti oleh atlet dengan peringkat BWF yang belum terlalu tinggi. Event ini sekaligus juga jadi ajang untuk mendongkrak peringkat di BWF lewat prestasi yang berhasil diraih oleh para atlet. Ya, bener banget. Dan selanjutnya ada juga yang namanya Continental Level. Jadi Continental Level ini merupakan format turnamen BWF yang masuk dalam kategori grade 3. Dalam struktur kejuaraan ini ada 3 format turnamen yang ikut dijadwalkan oleh BWF. Di antaranya adalah International Challenge, International Series, dan Future Series. Meskipun masuk ke grade 3, tapi turnamen dalam Continental Level ini juga memperebutkan money prize. Udah ada cuannya. Udah ada cuannya. Kalau tadi kan yang pertama belum ada cuan. Enggak, cuma medali aja tapi sama naikin poin. nama gitu. Oke, selanjutnya ada BWF Junior Turnamen.
Meski dalam mayor event juga terdapat turnamen untuk level junior, tapi BWF secara khusus membuat format junior tournaments nih. Nah, kejuaraan yang masuk dalam format ini diantaranya adalah Junior International Grand Prix, Junior International Challenge, Junior International Series, dan Junior Future Series. Tidak hanya gelar yang didapatkan di turnamen ini, junior tournaments juga menjanjikan money prize atau atletnya dapat duit. Iya. Cuan guys. Cuan. Oke, selanjutnya format dalam struktur turnamen BWF ini masih menjadi acuan untuk pengelompokan dan pelaksanaan dari sederet kejuaraan bulu tangkis di level dunia. Jadi sebenarnya nggak heran sih kalau makin banyak bintang lapangan baru di dunia bulu tangkis yang bersinar dan siap bikin badminton lovers bangga. Iya, gue kalau ngomongin badminton ingetnya itu tepok bulu. Iya, karena Yang kemarin viral. Baru kemarin ya. Baru kemarin gitu. viral gitu kan. Terus ternyata Anya Geraldine jago. Karena mungkin udah latihan kali. Dan Enggak, dia juga emang tinggi. lemes. Iya. Dan dia tinggi. Jadi Dia kayak, emang lemes iya. gitu, canggih. Itu tuh pengaruh banget guys. Jadi kalau kalian punya tinggi badan yang di atas rata-rata, maksudnya kalau Anya kan untuk perempuan tuh bisa Dia dibilang tinggi, tinggi ya. Jadi tuh kayak mainnya tuh lebih enak gitu. Badan tuh lebih Dapet enak. mulu dapet gitu. mulu gitu. Tak, Lawannya kayak gitu. dia, pasangannya dia siapa ya waktu itu? Gue nggak inget. Pokoknya Hesti, ada Hesti, ada si Erika. Oh dia sama Erika Carl ya? Iya, Anya sama Amerika Erika ya? kalau nggak salah. Wah itu duet maut sih. Tepok bulu. Duet maut sih itu gitu Yap, kan. gitu kan. Jadi gue lebih suka ngeliat permainannya Anya sebenarnya. Nggak, kalau gue sih yakin lu tuh emang dasar pribadi lu aja sih. Oh beda kalau itu. Udah demen Anya Geraldine gitu kan. Gitu ya. Iya jadi Iya, semampai. ya, dia mau ngapain aja juga lu udah. Gue sih Anya sih. Udah Ya, ngefans. terserah. Anya mau dia megang raket nggak mau Gue si Anya sih kok tetap. juga tetap Anya gitu ya kan. Iya. Tapi iya, gue iya. awalnya gue nonton cuman highlights doang yang cuman berita 1 menit. Gue nggak Lama-lama lu nyangka. cari. Gue nggak nyangka kalau mereka beneran bisa. Ternyata kayak maksudnya kayak si kalau Raisa tuh terlatih. Mungkin agak kaku karena dia sibuk, cuman terlatih dari gerakannya lo tahu dia biasa main. Atau dia memang biasa olahraga itu gitu kan, Iya. kita nggak tahu latihan mungkin lah karena kan mungkin sebelum ajang itu mereka juga pasti kan latihan dulu dong. Ini juga kok ada satu konten di mana si Raisa ternyata berlatih bersama siapa yang baru pensiun, cewek pemain badminton yang baru pensiun. Liliana, sama Liliana. Liliana. Liliana Natsir di IG-nya Liliana ada main badminton Iya, iya. sama Raisa sama Agnes Mo. Waduh. Serius ada kontennya. Pantas aja ya. Emang kan? udah sering main. Udah sering berlatih, jadi kayaknya sedikit banyak. Gracia tuh Poli ya? Salah gue, sorry. Iya Gracia Poli baru kita bahas. Bukan Liliana ya? Iya. Salah gue, sorry. Liliana tuh masih guys, belum Sorry, pensiun. sorry. Iya. Gracia Poli yang baru Udah. aja gantung raket. Liliana Iya. udah pensiun. Oh, udah pensiun Udah juga. pensiun juga dia. Oh, oke lah kalau kayak Cepat gitu. perputarannya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang perbulu tangkisan ya. Mm-mm. Ya, tapi kita break dulu sebentar guys, Yes. seperti biasa. Jangan Jadi, kemana-mana. tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, Hai. kita balik lagi. Hai. Bersama Dynamic- ganda campuran. Iya. Dynamic duo ganda campuran. Iya, dynamic duo ganda campuran hari ini kita ya dicampur-campur kayak gado-gado sih enak. Ya, ini masih dalam rangka membicarakan bulu tangkis. Oke, Iya. kalau tadi kita ngomongin soal BWF. Kok ada Yayu Basuki di sebelah saya? Ini Anjir. bulu tangkis bukan badminton. Salah. Ini bulu tangkis bukan tenis maksud gue. Bulu Doa tangkis amat. badminton sama. Iya, doa. Yayu Basuki. Oh iya. Oke. Lanjut. Sorry Nuka. Amat ya. Oke, kalau sekarang kita akan bahas kompetisi-kompetisi badminton yang ada selain BWF World Tour ya. Jadi selain BWF World Tour ini terdapat kompetisi lain seperti yang pertama ada Ini ada Olimpiade nih. Olimpiade nih dilakukan 1 kali setiap 4 tahun sekali. Dan ini merupakan kejuaraan kategori Grade 1, Grade 1 yang digelar oleh BWF. Dan Olimpiade bulu tangkis ini pertama kali diselenggarakan, tadi diceritain ya, di Olimpiade Barcelona tahun 1992. Di kejuaraan ini, legendary banget pebulu tangkis Indonesia, gue nonton waktu dulu. Berhasil meraih medali emas di nomor tunggal putra yang diraih oleh jagoan gue, Alan Budi Kusuma. Dan medali emas juga di nomor tunggal putri oleh istrinya Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, waktu itu belum nikah anyway.
Iya, kalau sekarang udah. Oke, selanjutnya ada Olimpiade 2020 lalu, Indonesia berhasil menorehkan prestasinya pada kategori ganda putri ya. Gracia Poli dan Apriani Rahayu sukses menambah medali emas untuk Indonesia, sedangkan Anthony Sinisuka Ginting sukses menyabet medali perunggu pada kategori tunggal putra. Pada tahun 2024 mendatang nih, kira-kira gelaran Olimpiade ini resmi diselenggarakan di Paris, Perancis. Semoga ya pada ajang Olimpiade mendatang, atlet bulu tangkis Indonesia bisa naik podium lagi ya millennials, menyumbangkan banyak medali. Amin. Tapi ini sedikit ngebahas ya, kita ada 2 tunggal putra yang lagi hits, si Joshua Suherman, bukan. Jonathan maksud gue. Aku suka pengen siram rambut Dita gitu, kali aja tiba-tiba gue siram Tumbuh, rambutnya ya? tumbuh gitu kan. Nggak mau Jonathan. coba Tan. Nggak mau coba nih. Kesel deh aku lama-lama. Bukan, jadi kita ada 2 tunggal Iya, putra Joshua Suherman, kenapa tuh Joshua? Iya, bukan. Si Jonathan Christie sama satu lagi si Anthony Ginting, Sinisuka Ginting. Sebenarnya kalau lihat sejarahnya ya, Anthony Ginting tuh punya sebutan namanya The Giant Killer. Dia tuh pembunuh raksasa. Semua 5 besar, 10 besar itu pasti pernah dikalahin sama dia. Gitu. Gue lebih megang dia meskipun kalau mungkin kaum Hawa lebih suka Jojo ya. Ya, kalau aku sih masih cewek normal gitu kan ya. Masih cewek normal gitu kan. Gimana gitu Iya. main badminton keringetan dibuka baju. Jojo mau ngapain pun nggak masalah ya. Nggak masalah, Iya, oke. Jojo benar aja udah Oke. ya. Kecuali Ditan mau ngapain aja, salah aja Beda ya? gitu. Iya beda deh. Oke, sekarang kita Oke. ngebahas mengenai kejuaraan dunia versi junior, kategori junior. Jadi kejuaraan ini dilaksanakan setahun sekali dan terdiri dari 2 kompetisi terpisah. Ajangnya dipisah nih, menjadi yang pertama Suhandinata Cup yang diperuntukkan untuk kategori grup dan juga I-Level Cup untuk kategori perorangan. Kejuaraan ini diikuti oleh pemain-pemain muda yang berusia 19 tahun. Dan kejuaraan dunia junior terakhir kali ini diadakan pada tahun 2019. Ini sempat vakum karena pandemi ya, pandemi COVID-19 2 tahun vakum. Dan kejuaraan dunia junior ini rencananya akan kembali digelar pada bulan Oktober 2022 besok. Rencananya Spanyol akan menjadi tuan rumah dari ajang kejuaraan dunia junior ini. Iya, selanjutnya ada ajang Piala Thomas. Oh. Nah, Piala Thomas adalah kejuaraan bulu tangkis bergu putra antar negara yang pertama kali dilaksanakan di tahun 1949. Wah, serius? Iya, udah Lama tua ya. banget. Oh, udah tua ternyata. Awalnya nih, kejuaraan ini selalu diadakan setiap 3 tahun sekali. Namun sejak tahun 1982 sampai sekarang, Piala Thomas selalu diadakan 2 tahun sekali. Nah, Piala Thomas kembali digelar pada tanggal 8 Mei kemarin di Bangkok, Thailand ya. Tepatnya di tahun 2022 pastinya. Lah, gitulah. Ya, dan gitulah. ada Piala Thomas kan khusus buat cowok tuh, buat putra. Nah, kalau untuk putrinya ini ada Piala Uber. Piala Uber atau Uber Cup ini merupakan kejuaraan bulu tangkis internasional ya. Ini untuk kategori bergu putri antar negara. Uber Cup sendiri udah diselenggarakan ini mulai pada tahun 1957. Ini sebenarnya sama kayak Piala Thomas. Jadi kejuaraan ini juga dilaksanakan 2 tahunan sekali ya. Dan Piala Uber pada tahun ini diselenggarakan bersamaan dengan Piala Thomas, which emang saya ingat gue setiap tahun diselenggarakannya bareng dengan Piala Thomas. Oke, selanjutnya ada Piala Sudirman. Ini juga udah nggak asing Ini ya di legend kuping juga kita ya, dengarnya Sudirman Cup itu. Nah, Sudirman Cup sendiri adalah kejuaraan bulu tangkis internasional untuk regu campuran yang telah digelar sejak tahun 1989. Kejuaraan ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dan nama Sudirman sendiri diambil dari nama pebulu tangkis asal Indonesia yaitu almarhum Dik Sudirman. Beliau merupakan salah satu pendiri dari PBSI atau yang disingkat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Dia juga dikenal sebagai bapak bulu tangkisnya Indonesia ya. Dan pada tahun 2023 mendatang rencananya Piala Sudirman akan kembali digelar dan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF menetapkan Suzhou atau China akan menjadi tuan rumah dari Piala Sudirman 2023. Yap, dan selain Bapak Dik Sudirman ada lagi tuh yang disebut dari gue kecil, disebut nih jago banget. Dulu waktu gue kecil susah nyari videonya. Siapa? Sekarang gampang. King, Lim Swee King. Oh iya. Itu udah jagoan, nggak ada yang Swee ngalahin. King, betul. Dia bikin rekor banyak banget, juara All England berkali-kali, segala macem gitu kan.
legendnya bulu tangkis Indonesia. The King, Lim Ya, Swee the King. King, Lim Swee King. Karena Karena dia memang ada filmnya segala macem. karena dia memang menyumbang Banyak. juara tuh banyak banget, prestasinya dia banyak banget, dapat medalinya banyak banget gitu. Dia bahkan bikin rekor yang sampai sekarang belum ada yang bisa ngelewatin, yaitu gue lupa tepatnya tapi beberapa kali menang satu turnamen. Wow. Langsung duduk gitu bertahun. Oh, 6 tahun 3 kali digelar, 3-3 dia yang menang. Gila sih. Dia Itu jaga staminanya gimana ya? Gak Latihannya tahu kayak apa ya? idenya, taktiknya segala macam. Cuman yang menyenangkan ya kalau kita bahas tentang bulu tangkis, ini kan tadi kan salah satu harapan dari BWF atau BWF adalah meningkatkan kepesertaan gitu kan, biar pesertanya menambah. Sekarang udah mulai juara-juara baru, udah mulai berdatangan kayak India tiba-tiba juara bulu tangkis kemarin kan. Iya makanya kita Bingung nggak lu? dikalahin. Kita itu kuda hitam sih. Iya, itu Ini maksudnya termasuk kuda hitam, maksudnya kuda hitam tuh kadang-kadang tuh banyak yang nggak memprediksi India Iya. tuh bisa menjadi juara, tapi tahu-tahu sing gitu. tiba-tiba menang gitu. Yang unpredictable. Benar, jadi secara kategori kepesertaan tuh udah bagus banget. Dan lu tahu gak sih, salah satu pelatih kepalanya dari India adalah orang Indonesia. Nah Kita kan? juga. Nah kan. Prestasi Nah, orang nah udah. kan. Nah. Ini sama kayak ada seorang pemain, saya lupa negara dan namanya karena emang nggak terkenal. Dia dari Amerika Latin, dari Tiba-tiba. negara, saya lupa negaranya, Argentina, bukan dari negara Kolombia, kayak negara Amerika Latin nggak ada yang, mereka main bola, mereka nggak main badminton. Iya. Tiba-tiba kemarin Olimpiade tuh sampai semifinal kalau nggak salah. Dan ternyata pelatihnya orang Indonesia. Tuh kan, gitu. Biasa gitu deh, di negara sendiri kita nggak dipakai, Iya. ke negara lain ternyata, wow, buat negara lain yang tadinya nggak bisa diprediksi untuk jadi pemenang, tahu-tahu deng. Iya, bahkan gue sempat Kan, baca kan. artikel tentang pelatihnya, pelatih yang dari negara Amerika Latin tersebut. Jadi mereka bilang gini, kalau orang Indonesia dikasih raket badminton langsung bisa main. Kalau orang Amerika Latin dikasih Kasih bola bola. langsung jago, kayak pemain-pemain timnas kita lah ibaratnya emang. Oke. Kalau orang Latin tuh beda sama Indonesia kayak gitu. Yap, itu tadi kita sudah bahas dari segmen 1 sampai 3 tentang badminton Indonesia dan juga BWF ya sebagai federasi naungannya untuk Badminton bulu tangkis internasional. ya, Ini internasional. ngomong-ngomong kita nggak main tapi lelah ya. Kalau kita nggak main Kebayang. badminton ngebahas doang. Ngebayangin kan, udah ngebayangin nih, mukul kok pakai raket. Oh, Asal jangan oke. mukul kepalanya ditendang. jangan di smash, Itu ampun. bukan, jangan di smash kalau dia ya. Jangan di servis, jangan di smash. Iya. gitu. Tapi diapain? Service over aja. Oke kalau kayak gitu. Di match pointin, di match pointin pointin ya. nih. Boleh. Aku juga nggak apa-apa ya. Dan kemana-mana tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.